Ya teman-teman, senang sekali saya Adnan Raharja. Pagi ini memandu Anda dalam public interaktif bersama Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Nah, sudah hadir bersama saya di studio Andika sekarang. Narasumber Mbak Aulia Ika, SK, fisioterapis dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Mbak Ika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, ini sendirian ya sekarang hari ini. Iya, sendirian. Iya, Mas Indra ada, tetapi masih ada sedikit kepentingan, jadinya hanya di belakang layar membantu teman-teman yang ada di tim HVA Tulung Rejo Pare. Tapi hari ini kita akan memperdalam tema seperti yang sudah saya spill di awal tadi, yaitu tentang mencegah nyeri lutut. Nah, sepertinya ini sepele. Iya. Sering diabaikan orang sebagai ya kecelakaan ringan saja atau ya kadang-kadang sudah dibiarkan begitu saja ya. Tetapi seberapa risikonya sebenarnya kalau cedera lutut ini menimpa kita, Mbak Ika? Karena lutut itu sebagai penyokong tubuh juga. Jadi kalau misalkan cederanya dibiarkan berlarut-larut, akhirnya bisa menimbulkan susah jalannya agak susah. Terus kemudian lama-kelamaan dia akan berubah dari yang tadinya mungkin lurus jadi agak bengkok itu. Kalau sudah bengkok gitu kan juga otomatis akan menyulitkan kita ketika berjalan. Iya. Postur tubuh juga sudah akhirnya jelek juga. Gitu. Jadi nyeri lutut itu sebenarnya terdengar sepele, tapi kalau dibiarkan lama-lama ototnya di sekitar daerah lutut juga akan mengalami atrofi atau pengecilan otot. Nah, itu menyebabkan jalannya susah, terus habis itu nyerinya juga berkepanjangan, terus dibuat jalan itu kadang mungkin bunyi krek-krek gitu ya. Oh iya, pernah dengar seperti itu ya teman-teman, ada keluhan semacam ini, tapi sering diabaikan ya? Kebanyakan sering diabaikan, terus baru kalau sudah dibuatnya jalan itu mengalami keluhan nyeri terus ketika dipakai jalan itu baru dirasakan, terus baru dilakukan pemeriksaan. Gitu. Iya. Nah sebenarnya nyeri lutut yang seperti apa yang perlu kita waspadai, Mbak? Nyeri lutut yang ketika dipakai jalan pun atau dari posisi jongkok ke berdiri itu terjadi nyeri, itu kita patut waspada. Terutama kalau misalkan kita obesitas ya, jadi kelebihan berat badan, tumpuannya di lutut, karena obes itu bisa menyebabkan peradangan di lutut juga. Iya. Jadi kalau kebanyakan itu kalau angkat-angkat, jadi mulai harusnya kita dari posisi jongkok ke berdiri, tapi biasanya kan kebanyakan angkat beban langsung aja tanpa pemanasan dan lain sebagainya seperti itu juga bisa menyebabkan nyeri lutut. Apalagi olahraga yang gerakan-gerakan tidak terkontrol ya, sepak bola, terus futsal seperti itu, badminton, kebanyakan sering terjadi cedera lutut. Oh iya. Cedera lutut ini sebenarnya apakah memang ada selalu faktor eksternal penyebabnya atau ada juga dari internal juga, Mbak? Faktor internal juga bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi biasanya kalau misalkan karena nggak aktivitas atau misalkan internalnya ada keluhan di asam urat atau apapun itu, lab-labnya yang mengganggu itu juga bisa mempengaruhi juga sih. Oh bisa ya ternyata. Ya. Bukan karena benturan atau jatuh atau apa gitu saja ya? Ya, kebanyakan faktor eksternal yang yang penyebabnya paling terbanyak. Kalau yang internalnya mungkin faktor usia gitu, obesitas itu aja. Baik. Teman-teman silakan Anda juga bisa bergabung dalam perbincangan ini untuk membahas tentang cedera lutut. Sepertinya sepele tetapi dampaknya atau resikonya juga cukup besar terhadap kesehatan kita, teman-teman. Apalagi yang aktivitasnya cukup mobile ya, kesana kemari, tidak cukup duduk di balik meja saja, tetapi ya ini tentu mengganggu ya. Bagaimana sebenarnya penanganannya? Anda bisa konsultasi bersama dengan Mbak Aulia Ika, fisioterapis dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare, 0811 345 4000, 0811 345 4000 dalam publik interaktif bersama Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Cedera lutut sering diabaikan oleh kita ya, teman-teman. Mungkin Anda juga pernah mengalami dan mengabaikan itu, tapi ternyata bisa menjadi sesuatu hal yang serius
seperti yang disampaikan oleh Mbak Aulia Ika, fisioterapis dari Rumah Sakit Hafia Tulungarejo Pare. Jenis-jenis cedera lutut yang perlu diwaspadai apa saja sih Mbak sebenarnya? Ada cedera ligamen, ada cedera robekan di meniskus, ada dislokasi. Dislokasi itu pergeseran tulang tempurung. Jadi ada tulang tempurung lutut itu bergeser. Itu biasanya karena atau rata-rata karena faktor eksternal, jadi olahraga terus main sepak bola ya sering itu ya? Iya, sering. Terus kemudian kalau dislokasi itu kebanyakan jatuh, ya. Jadi jatuh benturan, tulang tempurungnya bergeser. Itu juga bisa mempengaruhi stabilitas sendi. Jadi gerakannya tidak enak. Jadi agak goyang gitu. Oh gitu. Bisakah sampai menimbulkan cacat permanen, Mbak? Bisa. Bisa ya? Ya. Yang keempat itu ada osteoartritis, itu peradangan pada sendi biasanya karena faktor usia, obesitas juga. Gitu. Kalau ligamen sama meniskus rata-rata biasanya cedera olahraga. Biasanya kalau misalkan ada beberapa pasien itu yang futsal, terus kemudian sepak bola sama badminton itu juga kadang sering juga mengalami cedera ligamen. Tapi paling banyak sering itu sepak bola sama futsal. Futsal ya? Iya. Oh ya, biasanya perlindungan atau pencegahannya seperti apa untuk supaya tidak sampai atau paling nggak meminimalkan lah? Minimalkan, pakai pemakaian deker, jadi pemanasan dulu tentunya, jadi sebelum olahraga dilakukan pemanasan. Kemudian kalau main sepak bola kan biasanya ada perlindungan di lutut ya, jadi kayak deker atau semacam, itu bisa membantu juga untuk melindungi biar tidak mudah cedera ligamen, karena kan kalau sudah cedera ligamen ditekuk aja sulit nyeri lah, itu kan juga menyusahkan juga. Iya. Ya, terus nanti lama-kelamaan otot di sekitarnya, terutama otot bagian paha depan, paha belakang sama betis itu lama-lama kan mengecil biasanya. Sampai gitu ya? Iya. Jadi ototnya awalnya biasanya keras gitu, biasanya agak cenderung lebih lembek kalau kita pegang. Ya. Tapi untuk pas ketika cedera terjadi, ada sebagian orang yang langsung dipijat atau diurut. Sebenarnya ini penanganan yang tepat atau salah? Sebenarnya harus ada pemeriksaan dulu. Jadi kalau penekanan berlebihan juga bisa memperparah cederanya. Iya. Jadi awalnya penanganan utamanya biasanya dikompres es dulu. Dikompres es 2 kali 24 jam. Esnya itu boleh tetap di dalam plastik, di kantong, kemudian dikasih handuk. Jadi tidak langsung mengenai ke kulit esnya. Jadi es batunya itu dibebal sama handuk, kemudian dikompreskan ke bagian yang nyeri. Itu penanganan awal. Jika tidak dibarengi dengan konsumsi obat tetap nyeri juga harus melakukan pemeriksaan. Gitu. Baik. Kita ke gatekeeper, ada tanda dari Ika. Mbak Puspita Damayanti saat ini sudah sampai di Ngantang Malang, perjalanan dari Ngoro Jombang lewat Kandangan Kasembon sampai di Ngantang ini ramai lancar. Terpantau untuk cuaca juga masih cerah, bahkan cenderung lengang arah Malang maupun arah sebaliknya. Bu Kuswati, Jembatan Ngujang 2 Tulungagung, arah ke Tulungagung hati-hati. Tadi lepas dari situ ada beberapa titik jalan yang berlubang. Untuk kondisi cuaca di Tulungagung juga cerah. Oke, lanjut ke Kina. Bu Nur, warga Pacitan, mengeluhkan lututnya cepat lelah setelah operasi patah tulang lutut setahun yang lalu. Jadi pertanyaannya, makanan dan juga pola hidup yang seperti apa yang dapat membantu mempercepat pemulihan tulang ataupun sendi. Bu Maya di Tulungagung mengeluhkan lutut terasa sakit setelah duduk terlalu lama saat bekerja di kantor. Apa kebiasaan sederhana atau yang dianjurkan untuk mencegah nyeri lutut saat bekerja? Oke, geser ke Santi. Bergabung Pak Anton di Maisan Mojo Kediri. Pak Anton. Halo, selamat siang Mas. Silakan pertanyaannya langsung. Dengan Pak Anton di Mojo Maisan Mas. Silakan Pak. Iya. Ini saya sudah 4 bulan, sekitar 5 bulan Mas ya. Cedera lutut saya. Sudah berobat ke dokter, sudah terapinya sekitar 4 bulan sudah Mas. Cuman tidak ada perkembangan. Tidak ada perkembangan. Di bagian apa Pak? Ya, di bagian lutut Mas. Lutut ya? Ya, di bagian lutut. Kalau dipakai sholat,
saya mau sholat ditekuk itu enggak bisa Mas. Sehingga selama 5 bulan saya sholatnya pakai kursi gitu. Awalnya kenapa cederanya ini? Awalnya ya cuman nyeri gitu aja Mas, nyeri terus lantas nyerinya kumatnya itu pas di kebun, dari kebun ke rumah itu saya digotong gitu pulang. Oh, bukan karena jatuh atau terbentur benda sesuatu gitu Pak? Bukan karena nyeri aja di lutut, bagian lutut sampai sekarang ini masih terasa sekali Mas gitu. Oke. Pak Anton usia berapa? Saya usia sudah 60 Mas. 60. Ada riwayat sakit tertentu Pak? Enggak ada. Jadi awalnya hanya nyeri di sawah, kemudian sampai sekarang tambah parah gitu ya kondisinya? Iya Mas, iya. Sudah berobat ke dokter sekitar 5 bulan 6 bulanan. Ke dokter spesialis Pak? Iya betul, ke ortopedi. Oke. Tindakannya apa waktu itu Pak? Katanya ada di lutut ini ada sobek gitu Mas, sobek antara daging dengan tulang itu ada yang sobek gitu. Dikasih Sudah obat difoto, atau Mas. tindakan tertentu? Dikasih obat. Setelah dikasih obat berapa minggu saya disuruh terapi. Oke. Ini Setelah masih... terapi itu 3 bulan terapinya ya tetap aja ada perkembangan. Iya. Ini masih jalan terapi? Sekarang terapinya sudah selesai Mas. Oh baik. Ya nanti biar ditanggapi Mbak Ika. Jadi terima kasih dipantau lewat radio Pak Anton ya. Ya makasih. Ya. Mbak Ika monggo langsung ditanggapi. Untuk Pak Anton ya, karena keluhannya sudah lebih dari 3 bulan Ya, ya, 5 hampir bulan 5 tadi. bulanan ya. Faktornya bisa karena faktor usia juga 60 tahun ya, tadi ya? 60 tahun. Jadi otomatis Tiba-tiba itu kan nyeri tadi ya? ya, nyerinya karena memang tulang itu kan semakin usia juga mempengaruhi. Jadi di antara tulang lutut itu di dalamnya itu ada meniskus, ada bantalan sendi lah. Itu kan lama-lama kalau kita bicara kasarannya olinya Sudah habis atau ya, mungkin menipis ya? Menipis. Jadi akhirnya bisa terjadi gesekan antar tulang, itu yang menyebabkan nyeri. Jadi aktivitas yang memang misalkan seperti duduk di bawah itu memang sudah tidak memungkinkan untuk di usia Pak Anton yang 60 tahun. Kalau misalkan memang sholatnya harus duduk, memang kebanyakan dari dokter spesialis rehabilitasi medik juga menyarankan jika sudah terjadi keluhan nyeri seperti itu, memang tidak disarankan untuk sholat dalam kondisi seperti biasanya. Jadi harus di kursi, memang tidak boleh duduk di bawah itu ya. Bahkan aktivitas untuk ke belakang ya, ke toilet pun juga sudah harus didesain yang pakai toilet duduk. Iya. Jadi kayak kan tidak ada boleh kursi pakai yang kayak jongkok. lubang itu Iya, ada juga boleh. ya, Iya, kan? itu bisa dipakai juga karena memang untuk usia-usia lanjut seperti itu sudah tidak disarankan untuk berada di bahwa dari posisi jongkok itu sangat memberatkan lutut sekali. Istilahnya tadi kalau olinya itu sudah menipis, apakah bisa diisi ulang atau diregenerasi lagi ya? Atau semacam apa solusinya Mbak? Kalaupun bisa itu hanya jangka pendek, jadi lihat injeksi seperti itu yang dilakukan dokter ortopedi. Terus fisioterapi yang dilakukan sama Pak Anton mungkin harus lebih ke penguatan, jadi penguatan ototnya. Kalau misalkan hanya distimulasi dengan alat untuk mengurangi nyerinya, suatu saat dengan aktivitas yang sama dia akan kembali lagi. Jadi otot-otot di sekitar seperti yang saya sampaikan tadi, otot di paha depan, paha belakang, betis itu harus dikuatkan. Jadi ada beberapa latihan yang harus dilakukan, mulai menggunakan beban di atas di bawah lutut itu, di antara tulang depan ini, tulang bagian depan itu dikasih beban untuk menguatkan otot bagian hamstring depan, paha depan itu. Terus kemudian dalam posisi tengkurap itu bagian betis belakang diganjel bisa dengan beban 0,5 kilo. Awalnya seperti itu untuk menguatkan otot-ototnya biar tidak gampang nyeri kembali. Kalau dengan alat sudah tidak bisa dikurangi, biasanya harus dikuatkan ototnya.
Tapi untuk sebagian orang yang usia sudah sepuh tetapi kondisinya masih fit, itu apa yang mempengaruhi Pak sebenarnya? Olahraga biasanya kurang olahraga ya, harusnya memang di kita usia-usia mendekati harusnya memang dari awal nggak usah nunggu kita harus usianya harus tua dulu baru kita olahraga. Harusnya dari muda memang iya dijaga, penyokongnya iya. Sebenarnya latihan beban itu boleh, tapi kadang itu ada yang latihan bebannya terlalu berat. Nah, itu akan juga bisa menyebabkan cedera lutut. Jadi harus diukur juga maksimal, biasanya awal itu sepertiga dari berat badan. Itu beban yang boleh kita maksimalkan. Kalau sudah latihan harus bertahap. Jadi nggak bisa langsung langsung ditambah-tambah gitu, nggak bisa. Jadi harus dilatih dulu benar-benar tokong maksimal di setengah dari berat badan gitu. Baik. Untuk tadi pertanyaan lewat WA, Mbak. Ya, untuk pos operasi lutut. Pos operasi lutut itu pastinya memang untuk gerakan itu akan terbatas dan tidak bisa kembali mendekati normalnya sampai normal. Jadi paling tidak mendekati saja. Jadi kalau sampai normal kembali seperti semula memang ada keterbatasan, biasanya kekakuan pada sendi di lutut. Nah itu biasanya tetap harus dilatih. Jadi otot yang sekitar paha depan, paha belakang, betis itu tetap harus dilatih. Itu yang utama. Kalau tidak gitu tetap akan kaku. Jadi sering latihannya karena kan sudah ada keterbatasan. Ketika ada pemasangan pen di lutut itu juga akan pen kalau sudah dipasang pen dalam jangka waktu yang lama, otomatis kan gerak sendinya akan terbatas. Lah selama pemasangan pen itu harus dilakukan fisioterapi untuk mengurangi kekakuan di sendinya. Jadi ketika pen terlepas, aktivitasnya masih bisa lututnya masih bisa ditekuk, masih bisa dibuat aktivitas seperti itu. Jadi tetap harus melatih otot kaki itu penting sekali. Ya. Itu. Oke. Kemudian tadi tentang Bu Maya mengeluhkan nyeri lutut saat bekerja. Ya. Nyeri lutut saat bekerja karena posisinya duduk terus, kebanyakan duduk. Ketika kita posisi bekerja di belakang meja itu kan bisa berjam-jam kita tanpa harus diselingi. Jadi di setiap jam itu kita harus melakukan stretching. Jadi posisi terus-menerus kaki tergantung atau menekuk itu juga tidak baik. Jadi banyak nanti kalau misalkan kita banyak kerja di belakang meja itu bukan hanya lutut saja, pinggang pun juga akan mempengaruhi. Jadi memang harus sering-sering dilakukan pemanasan. Jadi setiap 1 jam itu kita harus jalan. Ya, nggak duduk terus tapi mondar-mandir bentar gitu ya. Bentar-bentar mondar-mandir, terus pemanasan di tekuk-tekuk lututnya itu bisa mengurangi keluhan di lutut. Ya karena kan memang kalau terus-terusan seperti itu kan peredaran darah juga tidak lancar juga. Baik. Gatekeeper Ika. Bergabung Pak Edi Rianto di Tepus Kediri. Pak Edi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mohon maaf mau minta solusi aja. Ini berkaitan dengan ibu mertua sih sebetulnya. Usia sudah 80 sebetulnya, tapi kondisi fisiknya itu masih prima Mas. Bu dokter. Cuman ini dulu kan pernah 2 tahun yang lalu kan kena stroke ringan. Itu pernah diopname. Kebetulan di situ kan ada salah satu dokter dia ngeluh kakinya, terus disuruh operasi. Waktu itu terus stroke-nya sudah sembuh. Dilanjut dengan operasi, katanya ada pengapuran. Padahal waktu itu saya kan kurang setuju Mas, karena faktor usia gitu. Tapi dari dia anak-anaknya yang saya mantu tadi yang punya penuh kan gitu. Akhirnya dioperasi. Padahal sebelum operasi itu dia bisa jalan pakai tongkat, pakai tekan Mas, bisa masih. Nah setelah operasi itu malah kayak trauma, dia tuh takut jalan. Jadi tumpuannya itu kayak lemes gitu lah. Lemes. Tapi kalau fisiknya ya mohon maaf, makan masih biasa Mas, normal. Padahal usia segitu gitu. Nah sekarang ya semenjak operasi itu kan karena berat badannya bertambah sama putra-putranya itu, makanya ditakar Mas. Jadi supaya berat badannya enggak berlebihan kan gitu.
nanti kan tumpuannya kan makin berat. Nah, ini mohon solusinya. Jadi sekarang tuh pakai kursi roda, ya cuman kalau duduk masih bisa tegak, cuman berdiri ya sebentar aja Mas. Tapi katanya kayak trauma gitu. Ya, merasa masih sakit gitu Pak? Ya, katanya sih masih nyeri. Trauma kalau suruh jangka sedikit aja udah kayak ketakutan gitu. Kakotnya patah kakinya katanya gitu. Iya. Ini ibu ya berarti? Itu mertua. Iya. Baik. Mohon solusinya Bu Dokter mungkin ada jalan yang terkait. Ya kalau kita lakukan terapi masih tiap bulan kita lakukan terapi. Tapi sebenarnya untuk berdiri itu bisa, tetapi nggak bisa lama ya Pak ya? Ya nggak. Ya dia karena ketakutan, trauma. Katanya nanti takut kakinya patah. Ya semenjak operasi. Siap. Oke Pak Edi, matur nuwun. Mohon solusinya Bu Dokter, Mas Anam, terima kasih Bu Dokter, selamat siang, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ika monggo ditanggapi. Ya, untuk pertama itu kondisinya post stroke itu mesti ada kelemahan di otot. Meskipun stroke ringan itu sudah untuk aktivitas seharinya sudah tidak bisa senormal sebelum Apalagi kondisinya stroke. sudah sepuh juga ya usianya. Iya, 80 apalagi tahun 80 tahun secara otomatis kekuatan sendi juga berkurang. Jadi sendi penopangnya juga karena faktor usia, tulangnya juga otomatis sudah mengalami generasi sesuai dengan usianya. Kenapa trauma biasanya mungkin yang dimaksud adalah operasi ganti sendi lutut ya, ada namanya TKR seperti itu. Itu kadang pasien post operasi takut digerakkan, jadi sehingga pasiennya tidak gerak banyak di tempat tidur seperti yang disampaikan Pak Edi tadi. Pasiennya di tempat tidur takut untuk berdiri, akhirnya kan hanya di tempat tidur, aktivitasnya berkurang, obesitas itu juga akan mengaruhi bebannya tambah berat, apalagi sudah usianya 80 tahun. Makan normal, apalagi tidak diimbangi dengan aktivitas tadi ya. Ya. Caranya ya memang fisioterapi tetap harus dilakukan, jadi harus juga dilatih kembali untuk penguatan kaki, berdiri kembali lagi semua ke penguatan kaki, jadi dilatih berdiri lagi bertahap, memang nggak bisa langsung, jadi dilatih berulang. Sehari itu nggak cukup sekali latihannya, harus berulang-ulang, jadi misalkan sehari bisa dilatih 3-4 kali. Selain terapi di rumah sakit, di rumah juga harus tetap dilakukan terapi, bisa dibantu dengan keluarga. Di fisioterapi juga biasanya diajarkan untuk latihan di rumah, untuk edukasi yang bisa dilakukan di rumah. Ya itu nanti bisa membantu untuk mengurangi trauma, tapi secara perlahan, memang nggak bisa langsung dipaksa untuk jalan gitu. Kalau sudah lama nggak jalan kan juga pasien juga akan mengalami ketakutan ya ketika jalan, nanti takutnya lututnya yang dioperasi patah. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Tapi kalau semakin lama tidak digerakkan atau digunakan untuk berdiri, ototnya akan mengecil dan berdirinya juga akan lebih susah lagi. Ya, pelan-pelan bertahap dilatih kembali ya. Iya. Oke, teman-teman yang ingin bergabung bertanya tentang cedera lutut, Anda bisa langsung sampaikan pertanyaan lewat telepon atau WhatsApp 0811 345 4000, 0811 345 4000, atau tuliskan di kolom komentar tayangan Andika TV Live di Facebook. Teman-teman, SMK Pawiatan Daha 1 Kediri kini membuka SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Di SMK Pawiatan Daha 1 Kediri, siswa bisa bekerja sebelum lulus sekaligus memiliki kesempatan untuk melanjutkan kuliah dan siap berwirausaha. SMK Pawiatan Daha 1 Kediri telah terakreditasi A serta menerima siswa tanpa sistem zonasi dan tanpa nilai minimal hasil TKA. Tersedia berbagai konsentrasi keahlian unggulan, yaitu manajemen perkantoran, akuntansi, bisnis digital, multimedia, broadcasting dan perfilman, perhotelan, dan teknik komputer dan jaringan. Didukung berbagai keunggulan sekolah seperti kelas industri Matahari Department Store, kelas Axio, kelas industri Wave Hotel, kelas robotik, kelas digital marketing, serta Axio kelas program.
Fasilitas belajar juga semakin nyaman dengan free wifi di seluruh ruang kelas dan laboratorium dengan kecepatan tinggi yang sangat mendukung untuk pembelajaran. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftar sekarang juga. Bisa juga lewat jalur inden khusus. Informasi pendaftaran dapat menghubungi 0896 9220 0066. 0896 9220 0066 atau datang langsung ke Jalan Slamet Riyadi nomor 66 Banjaran Kota Kediri. Kunjungi media sosial Instagram @official_smk-1 Kediri dan TikTok @smk-1 Kediri. Gratis biaya pendaftaran dengan kuota terbatas. SMK Pawiatan Daha 1 Kediri, pilihan tepat untuk masa depan yang lebih siap, terampil dan berprestasi. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP, ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, melayani sepenuh hati. Radio Andika. Kita masih di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, membahas tentang mengantisipasi cedera lutut bersama narasumber Mbak Aulia Ika, fisioterapis dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Mbak Ika, kalau terjadi cedera lutut ya yang kita alami tiba-tiba, nggak tahu karena pekerjaan atau karena aktivitas, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi darurat? Darurat. Untuk pertama dikompres. Mbak, mohon maaf, mikrofonnya bisa lebih dekat ya, lebih jelas suaranya. Ya. Penanganan daruratnya kita lakukan kompres dengan es dulu. Jika terjadi awal nyeri lutut, jika nyerinya tidak berkurang dalam 2 hari, bisa dilanjutkan konsumsi obat nyeri dulu. Biasanya kalau misalkan tidak juga sembuh, baru nanti bisa ke dokter melakukan pemeriksaan, baik terutama ke dokter ortopedi dulu. Nanti bisa, kalau misalkan memang dari ortopedi, biasanya dirujuk untuk ke rehabilitasi medik dan fisioterapi. Ukurannya apa, Mbak? Apa kondisi sudah semakin bengkak atau bagaimana? Itu kadang-kadang kita lalai juga ya? Ya, bengkak itu penanganan pertama tetap dikompres. Jadi sampai bengkaknya berkurang, nanti kemudian diminum obat nyeri juga. Tapi kalau misalkan, karena kan lutut itu terus bergerak ya, terus digerakkan, biasanya dalam kondisi yang cedera, jika tidak diistirahatkan, bengkaknya juga akan semakin bengkak, karena kan gesekan terus terjadi. Untuk mengurangi itu biasanya kebanyakan kalau misalkan habis cedera gitu, menggunakan alat bantu sementara untuk ketika jalan. Jadi ketika ditumpukan itu kan berat badan juga akan kena di lutut juga. Jadi biasanya awal cedera, selain dikompres, kemudian untuk jalan biasanya dibantu pakai alat bantu jalan. Iya, untuk mengurangi bengkaknya itu. Kalau langsung ditumpukan ke lantai, biasanya berat badannya akan lumpuh di situ. Biasanya pakai alat bantu semacam krek seperti itu untuk penanganan utamanya. Tapi kalau misalkan tetap tidak ada berubahnya atau semakin lama semakin parah nyerinya, itu tetap harus konsultasi ke dokter. Karena kan harus ada pemeriksaan secara spesifik lagi. Karena nanti kalau misalkan terjadi robekan ligamen atau misalkan meniskus, lah itu kan tetap harus ditangani lebih lanjut lagi. Jadi ada banyak latihan, termasuk fisioterapi dengan menggunakan alat, terus kemudian latihan-latihan khusus yang ditujukan untuk menstabilkan kondisi ototnya lagi. Baik, teman-teman, nanti kita lanjutkan diskusi kita. Kita istirahat dulu sebentar, menikmati satu lagu.
Ya teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Anda yang ingin bergabung dalam interaksi masih ada kesempatan 0811 345 4000. 0811 345 4000. Sementara kabar gembira untuk Anda khususnya warga Tulungagung, belanja sayur, buah, daging, ikan laut segar hingga kebutuhan dapur lainnya kini jadi lebih mudah. Cukup dari rumah, semua bisa Anda pesan lewat GrabMart di toko Cemerlang. Selain praktis, ada bonus OVO Points untuk setiap transaksi menggunakan OVO. Caranya gampang, buka aplikasi Grab, pilih menu Mart, lalu ketik Toko Cemerlang. Sekali lagi, ketik saja Toko Cemerlang. Pilih berbagai produk yang Anda butuhkan, mulai dari bumbu dapur, telur, daging ayam, hingga ikan segar. Produknya lengkap, kualitas terjaga, dan kondisi yang selalu bagus. Tak perlu repot, keluar rumah, semua bisa dipesan langsung dari smartphone Anda. Dengan banyak promo diskon menarik setiap hari. Pesanan diantar cepat, cukup 1 jam sampai dengan pilihan produk segar yang selalu tersedia. GrabMart Toko Cemerlang, solusi praktis untuk semua kebutuhan dapur Anda. Ke gatekeeper Santi. Hati-hati yang melintas di Merican karena traffic light padam. Yang membantu pengaturan hanya relawan, lalu lintas ramai. Baru dikirimkan oleh Pak Wahyu, kemudian juga Pak Hendri yang melintas di sana. Kemudian dari Jombang menuju Tulungagung sudah sampai di Mengkreng, lalu lintas ramai. Geser Nahdi. Bu Asri, di Tulungagung apakah pengobatan cedera kaki akibat olahraga akan di cover BPJS? Kebetulan kejadian di keponakan cedera lutut akibat jatuh saat main basket. Dari Vaskes 1 disarankan ronsen, tapi karena olahraga harus bayar mandiri. Itu menjadi kekhawatiran dari Bu Asri. Kebetulan anaknya juga atlet yang berisiko cedera. Apakah ada solusi bila atlet-atlet ini cedera? Bu Wiwit di Jombang, usia 61 tahun, pernah mengalami nyeri sendi sampai lutut sakit untuk ditekuk. Kalau buat sholat atau duduk, malah tidak bisa ditekuk. Setelah berobat ke ortopedi, alhamdulillah sudah balik kayak biasanya. Tapi masih bunyi kalau digerakkan tapi nggak sakit. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga biar nggak sakit lagi kakinya? Bu Sinta di Ngasem menderita saraf kejepit, merasa sakit bagian pinggang selama bertahun-tahun. Nyerinya menjalar dari pinggang, menjalar ke lutut, kaki, tangan. Sudah berobat ke RS, tapi hanya dikasih obat peredakan nyeri saja. Apakah bisa terapi fisioterapi? Oke, monggo ditanggapi Mbak Ika. Untuk yang pertama, yang 61 tahun dengan keluhan nyeri lutut ya, ada bunyi ketika berdiri. Itu kalau di istilah medisnya ada krepitasi karena pergesekan antar tulang sendi. Karena berkurangnya cairan sendi yang oli tadi, jadi bisa menimbulkan nyeri. Untuk mengatasinya tetap dilakukan olahraga seperti penguatan otot kaki, itu sangat membantu sekali karena ketika bergerak otot kaki kuat, lutut itu tidak terlalu terbebani di situ. Kemudian menggunakan brace di kaki jika aktivitas berat. Jika di usia lanjut 60 tahun ke atas, dikurangi untuk duduk di bawah karena sudah tidak memungkinkan ketika bangun itu sangat kesusahan sekali. Ya, jadi memang disarankan ketika melakukan ibadah bisa duduk di kursi ya, karena kalau bangun pun juga harus pegangan. Kalau enggak gitu, takutnya nanti kalau misalkan ketika berdirinya susah, nggak pegangan, jatuh lah. Itu akan fatalnya resiko yang lebih berat lagi. Ya. Untuk yang kedua, nyeri pinggang yang menjalar sampai lutut ke kaki, lutut, betis dan sebagainya. Ya sebenarnya keluar dari temanya, tapi sebenarnya untuk nyeri pinggang itu bisa memang karena saraf pinggang itu panjang sampai ke kaki dan penjalarannya bisa sampai telapak kaki juga, menimbulkan rasa kebas, nyerinya berpindah-pindah. Itu memang bisa dilakukan fisioterapi, jika memang BPJS harus menggunakan rujukan dan sebagainya. Ya. Untuk yang atlet olahraga tadi, atlet olahraga kenapa tidak ditanggung sama BPJS? Ya, memang setelah pengetahuan saya memang kalau untuk cedera olahraga itu tidak di cover sama BPJS karena itu kan
kegiatan yang di luar itu hanya hobi ya. Biasanya seperti itu. Jadi tidak Ya, bisa hobi, bisa juga, tapi pekerjaannya memang olahraga. Kalau pekerjaannya olahraga Atlet, biasanya kebanyakan meskipun atlet pun juga tidak ditanggung memang. Jadi BPJS mungkin punya ini aturan sendiri-sendiri. Banyak kan memang atlet-atlet itu ada khusus biasanya di olahraga seperti sepak bola dan sebagainya, mereka punya fisioterapi internal sendiri yang khusus fisioterapi. Iya. Fisioterapi khusus untuk olahraga, sport ya, fisioterapi sport. Paling kalau sudah profesional biasanya ada ya. Ada perlindungan fisioterapi khusus ya. Khusus. Jadi fisioterapinya juga khusus mengenai ini sport saja. Baik. Banyak yang kita bahas berkaitan dengan cedera lutut tadi Mbak ya. Kelihatannya sepele, tetapi ternyata bisa terjadi hal-hal serius kalau kita abaikan, tidak ada penanganan segera. Kalau memang sudah ada indikasi luka atau hal-hal yang perlu perhatian lebih lah begitu ya. Apa yang mesti kita catat ini Mbak, kalau cedera lutut supaya tidak menjadi sesuatu hal yang serius, dan apa yang harus kita lakukan ketika untuk penanganan yang lebih komprehensif? Untuk penanganan yang lebih komprehensif tentunya setelah seperti yang saya sarankan, setelah kompres dan lain sebagainya sudah terlewati, memang harus melakukan pemeriksaan. Jadi harus segera dilakukan penanganan. Tentunya kalau penanganan nggak bisa ini ya saya nanya saja ya. Betul. Tetap harus ada pemeriksaan dokter. Nanti dari dokter akan merujuk ke fisioterapi. Itu fisioterapi sangat disarankan sekali karena untuk melatih otot-otot. Kalau kita hanya sembarangan aja melatih, ototnya nggak kena pun juga nggak ada gunanya. Ya. Tetap harus terlatih di otot-otot yang memang di dekat-dekat lutut situ. Jangan langsung dipijat juga ya. Jangan langsung dipijat. Nanti bisa tambah bengkak. Iya itu loh. Kita pengennya sembuh tapi malah nanti resikonya tambah besar ya. Tambah besar. Betul. Iya. Kalau ingin konsultasi dengan tim fisioterapis Rumah Sakit HVA, caranya bagaimana dan kapan, Mbak? Caranya bisa datang langsung ke Rumah Sakit HVA di Poli Terpadu. Untuk jam bukanya Senin sampai Sabtu. Untuk Senin sampai Jumat itu ada dokter rehabilitasi medik jam 2:30 sampai selesai pasien. Untuk fisioterapinya bisa dilakukan jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Untuk hari Sabtu itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Oh, sampai malam juga ya ternyata? Sampai malam. Jadi kalau misalkan yang banyak yang kerja di pagi hari nggak bisa untuk fisioterapi, bisa datang ke HVA sore hari. Gitu. Mantap ya. Minggu pun juga bisa kita buka layanan untuk rawat jalan. Ya, untuk rawat jalan bisa buka dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Jadi kalau yang kerja-kerja Senin sampai Sabtu bisa datang di hari Minggu gitu. Iya. Bisa langsung datang atau lewat aplikasi mobile JKN juga bisa ya? Kalau mobile JKN untuk fisioterapi gimana, tidak Mbak? bisa. Jadi karena untuk rehabilitasi medik itu kita mengandalkan dari rujukan DPJP yang lain. Jadi untuk jika dirujuk dari dokter spesialis misalkan ortopedi ataupun spesialis saraf dan yang berhubungan dengan rehabilitasi medik, itu nanti datangnya jam Senin sampai Jumat itu di jam 2 siang. Di jam 2 siang. Kalau untuk hari Sabtu dengan bisa datang jam 8 pagi sampai jam 9 pagi dokternya. Baik. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih detail tentang produk dan layanan dari Rumah Sakit HVA, harus bagaimana, Mbak? Untuk detail bisa di Instagramnya HVA atau bisa di Halo HVA. Oke. Lengkap dan langsung direspon oleh tim administrasi. Iya, bisa direspon. Adminnya pokoknya gercep ya. Sat-sat. Untuk pendaftaran bisa dibantu di Halo HVA juga. Oke. Terima kasih Mbak Ika sama-sama. untuk sharing wawasannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Teman-teman, ini tadi perbincangan saya bersama dengan Mbak Aulia Ika Eskes, fisioterapis dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pari, membahas tentang antisipasi atau mengatasi cedera lutut. Teman-teman yang ingin langsung ke Rumah Sakit HVA untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik, langsung ke Jalan Ayani nomor 25 Tulung Rejo Pari, Kediri.